Di tengah tantangan birokrasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, hadir sosok yang menjadi inspirasi bagi banyak aparatur negara. Dialah Ignatius Jonan, seorang pemimpin yang meneladani nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut adalah penerapan nilai-nilai berakhlak Ignatius Jonan selama mengabdi. Di tahun 2013, PT KAI Persero telah membuat tonggak sejarah baru sekaligus, yaitu diterapkannya satu jenis pelayanan KRL Jabodetabek, yaitu semua KRL menggunakan AC dan pengoperasian e-ticketing. Penerapan teknologi dalam tiketing dan fasilitas pendukung yang lengkap juga menjadi keunggulan tersendiri yang memudahkan pelanggan. Orientasi pelayanan terlihat jelas saat Jonan memimpin PT KAI. Ia tak duduk di balik meja. Ia turun ke lapangan, mendengar keluhan penumpang, dan menegur pegawai yang abai terhadap pelayanan. Ia mengubah wajah kereta api Indonesia menjadi lebih manusiawi. Baginya, pelayanan bukan hanya sekedar tugas, tapi panggilan dari hati. Jonan membuktikan perubahan besar dimulai dari empati kepada rakyat yang perlu untuk dilayani. Kita ini bukan sekedar mengelola kereta, tapi melayani manusia. Protokol kesehatan yang diterapkan sampai saat ini berjalan dengan baik. Jadi menurut saya masyarakat tidak perlu khawatir untuk menggunakan jasa transportasi kereta api apabila berpergian. Setiap langkahnya, Pak Jonan selalu menegakkan akuntabilitas. Ia transparan dalam mengambil keputusan, tegas terhadap penyimpangan, dan selalu menuntut hasil yang terukur. Ia menolak laporan asal-asalan, menuntut integritas, dan menjadikan kinerja sebagai ukuran utama. Kita perbaiki layanannya, naik banyak frekuensinya, betul nggak? Ya, mungkin dari waktu saya masuk itu Argo Gede dan dan Parahyangan itu total mungkin cuma 45 frekuensi sehari, ya, nggak tahu, 8 KA mungkin ya, pulang pergi ya. Setelah saya pergi mungkin jadi 20 KA kali, sempat 32. Nah ini fokusnya itu melayani customer, tidak fokusnya itu adalah kepada kompetitor. Sebagai pejabat publik, ia percaya bahwa profesionalisme dan kompetensi adalah dasar kepercayaan masyarakat. Di bawah kepemimpinan PT KAI bertransformasi dari perusahaan yang merugi menjadi salah satu BUMN yang paling terpercaya. Tak hanya itu, ia terus belajar dan memperkuat timnya agar lebih kompeten. Ia percaya, ASN yang cerdas, terlatih, dan mau berkembang adalah kunci kemajuan birokrasi. Bagi Jonan, kompetensi bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan untuk terus berinovasi demi pelayanan yang Di balik ketegasannya, Jonan tetap seorang pemimpin yang harmonis. Ia menghargai perbedaan, membuka ruang dialog, dan membangun suasana kerja yang saling menghormati. Ia mengingatkan bahwa perubahan tak akan lahir dari konflik, tapi dari kebersamaan. Kalau Anda minta anak buah Anda itu harus lari 100 meter, Anda juga harus mau dan harus bisa lari 100 meter gitu. Itu yang sederhana ya sebenarnya, leading by example. Jadi kalau Anda minta anak buah Anda kerja lembur, ya Anda harus juga mimpin kerja lembur. Nggak bisa Anda tinggal pulang, gitu. Kalau bilang anak buahnya nggak boleh nyuri, ya jangan nyuri juga. Nah, kira-kira gitu. Sementara, nilai loyalitasnya tercermin dari pengabdiannya yang konsisten, baik di PT KAI, Kementerian Perhubungan, maupun Kementerian ESDM. Dimanapun ia ditempatkan, tujuannya satu, mengabdi untuk Indonesia. Bukan layak pada jabatan, tapi pada bangsa dan pelayanan publik yang bermartabat. Dari masa ke masa,
Kereta Api Indonesia mampu melampaui berbagai tantangan untuk terus menghidupkan asa dalam pembangunan bangsa. Dengan inovasi tiada henti, kami terus berakselerasi, beradaptasi dengan tuntutan pelanggan, mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Dalam era disrupsi, Pak Jonan menunjukkan nilai adaptif dengan mendorong digitalisasi layanan publik, membuka ruang partisipasi masyarakat, dan cepat menyesuaikan arah kebijakan dengan kebutuhan Mitra zaman. ini sangat amat penting. Collaboration has no hierarchy. The sun collaborates with soil to bring flowers on the earth. Jadi kolaborasi itu kalau mau mimpin, itu nyuruhnya, kerjasamanya itu jangan sampai orang itu punya perasaan atasan bawahan, ya kerjasama tim kayak sepak bola lah kalau istilahnya Pak Amra itu. Orang main sepak bola itu yuk kapten atau tidak, itu kalau sudah permainan kan iya nggak ada hierarkinya ya. Kalau mau mimpin secara begitu sehingga waktu Anda pergi mereka tetap kompak karena masing-masing itu tahu caranya kerja itu bagaimana. Nah ini yang saya terapkan di kereta api. Tak hanya itu, Jonan juga selalu mengutamakan nilai kolaborasi. Ia mengajak semua pihak bekerja sama, baik itu pemerintahan, swasta, maupun masyarakat. Karena menurutnya, perubahan besar tidak bisa dikerjakan sendirian, tetapi harus melalui kerjasama lintas sektor, instansi, maupun lintas generasi. Beliau berkata, kerja pemerintah bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi tentang bagaimana kita bisa berbuat bersama untuk rakyat. Ignatius Jonan adalah contoh nyata bahwa nilai-nilai berakhlak bukan sekadar slogan, melainkan pedoman sikap yang bisa mengubah wajah birokrasi. Dari ruang rapat hingga lapangan, dari kebijakan hingga tindakan nyata, ia menunjukkan bahwa ASN yang berakhlak mampu membawa perubahan besar bagi negeri. Jadilah ASN yang berakhlak, melayani dengan hati, bekerja dengan integritas, dan menginspirasi dengan tindakan.